orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, Shalom. Senang sekali ya, penuh syukur sama Tuhan Yesus di hari yang baru ini. Kembali kita bisa bersama-sama memuji Tuhan. Dan saya senama Tuhan, syukur sekali Tuhan masih kasih kesempatan saya untuk bisa hidup, bernapas, dan memuji Tuhan. Serta tentu juga senang bersyukur bisa melayani Bapak Ibu terkasih dimanapun berada. Saya menyapa yang ada di voice note, dan di WhatsApp. Saya menyapa yang ada di live streaming di TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Damai sejahtera bagi kalian semuanya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap kita. Halo, puji Tuhan. Senang sekali begitu langsung disapa oleh ribuan pemirsa yang silakan saling sapa lebih dahulu. Halo semuanya, dan juga silakan juga saling share, posting ulang, bagikan. Bapak Ibu yang pertama kali bergabung tidak sengaja FYP, scroll, tidak kebetulan, damai Tuhan menyertai engkau. Hari ini pasti ada rencana Tuhan yang engkau akan dengar, baik bagi Anda yang terkasih. Semuanya halo, puji Tuhan. Saling sapa, saling berkenalan. Coba sedikit spill bagaimana ibadah Bapak Ibu kemarin hari Minggu. Kalau kami di Balikpapan, seperti yang Bapak Ibu saksikan di live streamingnya, wah ramai sekali, terberkati, hadirat Tuhan luar biasa, satu hati kita memuji Tuhan, tidak ada yang lain. Soli Deo Gloria, hanya kemuliaan bagi Tuhan saja, tidak ada manusia yang tinggikan, hanya Tuhan saja. Karya ajaib, Roh Kudus dicurahkan, urapannya mengalir, kesembuhan-kesembuhan Tuhan nyatakan, berkatnya luar biasa, dan firman-Nya diberitakan mengajar kita semua percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Puji Tuhan, terima kasih semuanya yang sudah bergabung, dan kalau saudara terberkati, silakan di subscribe di channel YouTube Pastor Andi Simon TV, lalu nyalakan lonceng notifikasinya. Bapak Ibu yang di halaman Facebook, silakan di follow, TikTok, Instagram, silakan di ikutin di akun media sosial Pastor Andi, sehingga ketika Pastor melayani, Bapak Ibu sekalian akan menjadi orang yang pertama mendapat notifikasi di handphone masing-masing. Halo, kota-kota menyapa ya. Saya terima kasih. Ada juga tadi dari Bali, dari San Francisco, Palembang, puji Tuhan. Nanti kalau saya ke sana ya pasti seru sekali ya.
wong kita galau, puji Tuhan. Shalom semuanya, ada dari perdagangan hadir. Ya, Manado Jokote, ya, senang sekali disapa dari kota-kota. Ya, Paku Weru Minsel juga menyapa. Halo Binjai, Shalom juga, puji Tuhan, ya. Mami, makasih yang sudah posting ulang, yang sudah share. Saya ucap terima kasih ya. Batam menyapa, Nias Jonggol juga menyapa. Wih, senang sekali. Pester ya, senang sekali. Yuliani juga menyapa ya. Opung Agung, Opung Epi, Opung Jose, Opung Carlos Sihite ya. EJM Musik Jordan, Ibu Inge, ya, Ibu Susi, puji Tuhan. Ibu Suis, ya senang sekali. Ibu Kobah, ya puji Tuhan. Dan juga keluarga Bapak Hendra ada di Palembang. Halo Priska juga, ya, dan Anto Sortaman. Ada juga Opung si Tesa Simanjuntak, Pak Wibowo, Jordan, dan semua. Saya menyapamu, Cici Manurung, sekalipun mungkin tidak bisa detail semuanya, tapi kira sapaan ini bisa mewakili. Kiranya saudara-saudara semuanya boleh hari yang baru ini sehat selalu ya, Bapak Koteng Richard, healthy. Sehat selalu, Ibu Maudi, puji Tuhan. Di sana ada Justina, puji syukur. Ya, ramai sekali nih. Sapa-sapa pada senang, cuman waktu kita terbatas ya, karena saya usahakan jam 7 bisa kita doa berkat supaya yang mau aktivitas bisa aktivitas jam 7 Wita, kalau WIB jam 6. Pas sudah tuh ya. Puji Tuhan, Ibu Agustina, halo. Ibu Rosita, senang sekali bisa menyapa. Keluarga Fransiskus, Ibu Rita, Ibu Yolanda, Ibu Berta, Kure semangat ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Ibu Ina dan keluarganya, Bapak Sicai Singam, Ibu Lili, Mama Rimbing, halo Ibu Jen, puji Tuhan. Ibu Catherine, senang sekali disapa, puji Tuhan. Asril Hutapea, Sri Wulan, ya. Ibu Nelahwati, senang sekali bisa saling menyapa dalam kesempatan ini, puji Tuhan, ya. Baik, Bapak Ibu terkasih, mari Horas, mau lihat ya. Kita yuk datang memuji Tuhan, berdoa, dan biarlah segala apa yang kita lakukan di hari yang baru ini boleh menjadi berkat rohani buat kita, dan tentu tujuan kita senangkan hati Bapa di surga. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini. Kami sungguh bersyukur buat anugerah kebaikan yang Kau limpahkan bagi setiap kami. Kami datang memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, serta menaikkan doa-doa harapan kami. Kami percaya setiap doa kami, Tuhan pasti jawab di waktu yang tepat, di waktu-Mu, dan bukan waktu kami. Bagian kami berdoa, dan waktu Tuhan bekerja, kami percaya itu waktu terbaik, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, jawaban doa akan datang dalam hidup kami. Diberkatilah setiap mereka yang ikut live streaming ini, yang sakit boleh mengalami kesembuhan ilahi, yang susah boleh mendapat kekuatan yang baru, jalan keluar, yang di dalam pergumulan kesesakan ada kelegaan mengalir. In Jesus name, tempat di mana Engkau dengarkan pujian-pujian, firman dan doa-doa, tempat itu penuh dengan urapan Roh Kudus,
penuh dengan kemuliaan Tuhan, diberkati oleh Bapa di surga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Waktu yang tepat Tuhan pasti jawab doa kita. Terima kasih semuanya, Ibu Sri Suparti yang setia. Terima kasih Ibu Tuti, Ibu Nomi, Ibu Rizda Simanjuntak, Puji Tuhan Pak Gunawan. Halo semuanya. Dengarkan pujian ini dan terberkatilah kita semuanya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat. Halo semuanya. Bukan melihat Tuhan jawab setiap doa-doa kami. Amin. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja sama-sama, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Yesus jawab doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Yesus jawab doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Yesus jawab doa kita. Ku kan melihat Yesus jawab doa kita. Ku kan melihat
Yesus jawab doaku, jawab doamu, jawab doa setiap orang-orang yang percaya kepadanya. In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siapa nih yang merasa terberkati dengan pujian waktu yang tepat? Puji Tuhan. Wah, banyak sekali yang merasa terberkati ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kasih Yesus itu selalu mengalir dalam hidup kita di hari yang baru ini. Sebelum akan menyambut firman Tuhan, adalah setiap kasih itu mengalir dalam hidup Anda dari Yesus Kristus. Saya menyapa Omah Liong ya, dan Omah Liang ya, dan oma-oma terkasih yang lain. Mama Juliana ya. Mama siapa lagi? Silakan diketik namanya, nanti saya sapa jika saya bisa melihat menemukan komentarnya saat saya sedang tapa-tapa ya. Yuk memuji Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, hidupku juga, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Tuhan Yesus. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Glory to God. Kasih Tuhan mengalir, memperbaharui setiap kita masuk di hari yang baru dengan kasih. Hidup dalam kasih itu hidup dalam anugerah, dan orang yang hidup dalam kasih yang sejati itu selalu bersukacita sekalipun ada masalah. Puji Tuhan. Kasih Yesus sempurna dalam hidupku dan hidup Anda. Katakan amin. Dalam kasih-Mu aku merasakan teduh. Puji Tuhan. Senang sekali ya boleh memuji Tuhan tentang kasih. Dan benar-benar hidup dalam kasih, hidup dalam anugerah. Sebentar saya mau, waktu baca firman, saya mau share pengalaman terbaru. Bagaimana kasih itu indah ketika kita mempraktekkan secara real, nyata di kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita akan dengarkan sabda firman Tuhan Yesus di Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, puji syukur, kita dengar firman Tuhan ya.
Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan saya mau sampaikan tentang kasih. Tapi saya mau ajak kita praktek, yaitu menabur kasih. Ketika saudara mendengar istilah menabur, jangan a priori selalu tentang uang, tidak. Menabur itu bisa doa. Dan saya mau bicara juga hari ini menabur kasih. Ya, jadi tidak selalu istilah menabur itu uang ya, tapi kita menabur juga doa dan bisa menabur namanya menabur kasih. Puji Tuhan. Baik, firman Tuhan yang akan saya bacakan, saya minta Bapak Ibu bisa ketik di kolom komentar, setelah itu siarkan. Biar banyak orang yang belum hidup dalam kasih, ya, bisa hidup di dalam kasih. Karena hidup menabur kasih itu anugerah banget. Di dalam kitab suci tercatat 3 Yohanes 1 ya, ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Silakan Bapak Ibu ketik ayat di kolom komentar, lalu siarkan, share, biar dunia ini penuh dengan kasih. Yes. 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Puji Tuhan, terima kasih banyaknya yang bagikan di TikTok. Ayo, Instagram, Facebook, YouTube, jangan mau kalah, share. Ya, biar bukan hanya TikTok, tetapi semua pemirsa menyala. Kita rindu menyalurkan kasih Kristus dan hidup menabur kasih secara nyata, ya, bukan hanya sekedar pengetahuan atau kalimat indah di bibir, tapi kehidupan nyata. Baik, kalau saudara-saudara udah posting 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai 6, saya akan membacakan. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Sabda firman Tuhan yang kau dengar pasti deh memberkati rohani kita. Amin. Ada tertulis dari 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, ya. Firman Tuhan Yesus, dan selamat mendengarkan. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Ayat 6, mereka, ya, orang asing itu memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Tuhan. Ayat ini sepertinya berbicara langsung kepada saya, dan saya mau sharingkan pengalaman kemarin selesai kita pelayanan. Kami jalan dan ternyata kendaraan yang kami bawa itu ditabrak, diserempet. Akibatnya penyok, gores, dan rusak. Pengendaranya, puji Tuhan, akhirnya dipertemukan. Awalnya sedikit
dia mengatakan ini dan itu, tapi singkatnya saja di sini ya, dia akhirnya mengaku salah, lalu dia menyatakan bahwa dia buru-buru ada mau antar aki ya, dan dia bersedia untuk mengganti ya biaya untuk kerusakannya. Itu hal yang biasa kan, kita di jalan hampir diserempet, nggak usah darah tinggi, sampai keserempet pun kemarin kami alami, santai, tidak usah kita sampai terbawa emosi, karena di jalanan itu setiap orang, sepeda motor kah, mobil kah, bajai kah, beca kah, berpotensi untuk saling senggol, namanya jalan di jalan raya. Tapi di situ saya sampaikan kepada Bapak itu, udahlah Pak, saya mengampunimu. Ya, udah maaf-maafan saja. Bapak itu langsung dia sepertinya mau sujud gitu, dan jangan. Suasana luar biasa. Orang-orang yang melihat juga, yang tahu, mereka pasti merinding. Teman-teman yang ada di sana waktu itu juga bersuka cita. Ternyata bapaknya kasihan, dia seorang pengantar aki, dan dia terburu-buru, ada yang memesan aki. Dan saya ampuni, dan saya berkata, saya memberkatimu, dan simpanlah uangmu itu, mungkin kau perlu untuk keluargamu. Saya ingat juga minggu lalu ya, ada kejadian satu kenalan ibu yang diserempet oleh apa itu waktu ya, saya lupa namanya. Malah kita nggak ada urusan, tapi kita kasihan, kita ikut partisipasi bantu. Kemarin diizinkan, kita langsung mengalami seperti itu. Apakah berubah? Apa ketika kita membantu orang lain kita bisa mudah, tapi ketika kita mengalami sendiri apakah beda? Ini ujian juga buat saya dan kita. Sama, tetap mengasihi. Kasih tidak pura-pura. Membantu orang dengan tulus itu sesuatu banget deh. Seperti firman Tuhan, ada satu bagian dikatakan apa? Bertindaklah sebagai orang percaya. Bahkan engkau bisa menolong mereka yang sedang dalam perjalanan. Itu kasih. Itu suatu cara yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga orang asing itu akan bersaksi tentang kasih-Mu. Jadi luar biasa sekali kalau kita bisa hidup di dalam kasih, menabur kasih. Dan Bapak Ibu ketahui satu hal yang mungkin kita tahu atau
Sebagian mungkin belum tahu, saya beritahu. Ketika kita menabur dalam kasih, orang yang kita berkati tidak mustahil suatu hari anak cucu kita berbalik ditolong oleh mereka. Banyak terjadi pembunuhan, sakit hati, diremehkan, kata-kata caci maki, akhirnya dendam, wajah ditandain, ditusuk, dan banyak kasus di televisi kita melihat. Ketika kita menabur dalam kasih, orang yang membutuhkan, orang yang bersalah kepada kita, kita mau mengasihi. Apalagi kalau dia sudah misalnya mengaku. Dia akan tandai wajah kita. Dia akan cerita kepada orang lain. Dia akan bersaksi kepada di mana dia ada. Dan namanya hukum tabur tuai itu akan tetap berjalan. Selama langit masih ada, bumi masih menurunkan hujannya, tabur tuai tetap ada. Mungkin suatu hari anak saya atau orang dekat saya, kerabat famili atau tim kami, senggol kendaraan orang. Mereka juga mendapatkan kasih pengampunan. Karena apa yang kita tabur, pasti kita akan tuai. Kalau kita diserempet udah marah-marah, nanti suatu hari kita nggak pernah tahu, tidak mensumpahin, tidak minta-minta, tapi namanya orang di jalan, segala sesuatu bisa terjadi. Jangankan mobil serempet, orang bisa kecelakaan, jatuh, patah, dan sebagainya. Tapi ketika dalam perjalanan kita menabur kasih, saya bicara ini mungkin ada yang sedang dengar lagi dalam OTW perjalanan. Sudah, yang sebelumnya kita gampang darah tinggi, maki, udah. Dalam hidup orang percaya itu sudah tutup kata caci maki. Yang ada adalah kata-kata membangun yang diproduksi oleh Roh Kudus. Jadi kalau saudara ngaku Kristen, ngaku ibadah, ngaku pendoa, tapi masih caci maki, ya Tuhan bilang sia-sialah ibadahmu, karena engkau nggak bisa mengkontrol perkataanmu. Yakobus 1 ayat 26, ya, menabur kasih. Dan saya senang sekali saya cerita ini supaya saudara juga di dalam dunia nyata, ketika kita hadapi orang-orang yang mungkin maaf nih berutang sama kita, dan memang dia kasihan tidak ada kemampuan, dan kita memang ada berkat, cukuplah. Gak salah kok kalau kita mengampuni dia. Karena kisah ini ada dalam Bible. Menabur pengampunan itu, orang itu punya utang yang banyak. Bapa yang baik mengampuni. Cuman dalam Bible dikisahkan itu orang kurang bersyukur. Setelah diampuni, hutangnya yang banyak, yang besar, dia ketemu dengan orang yang berutang kepadanya yang sedikit. Dia caci maki, dia teriakin,
dia tagih, dia intimidasi. Ini namanya orang tidak tahu diri. Jangan menjadi manusia yang tidak tahu diri. Kita ini sudah diampuni, maka janganlah pelit-pelit memberi pengampunan. Jadi jangan pelit dengan uang, jangan juga pelit dengan pengampunan. Jangan pelit di dalam menabur kasih. Menabur tidak identik dengan uang selalu. Menabur doa, menabur kasih. Dan setiap taburan kita, suatu hari pasti akan kita tuai. Terus terang saja, hari-hari saya banyak menuai. Saya bertemu satu orang ibu, dia berkata, anak saya, Pastor, pernah kecelakaan, koma berhari-hari. Lalu Pastor mendoakan lewat live streaming, dan anak saya sembuh. Saya bilang puji Tuhan. Dia berkata, pasti Pastor tidak ingat, karena begitu banyak Pastor melayani orang setiap hari. Saya memang tidak ingat. Tapi orang yang kita layani dengan kasih akan ingat seumur hidupnya. Dan tidak mustahil taburan itu akan menjadi benih yang subur, berbuah. Entah saya menuai di bumi atau saya menuai di kerajaan surga. Tapi setiap apa yang kita tabur tidak pernah sia-sia. Hati-hati dalam menabur. Kalau engkau menabur angin, engkau pasti akan menuai badai. Kalau engkau menabur kasih, engkau menuai kasih. Kalau engkau menabur pengampunan, engkau juga menuai pengampunan. Ada satu bagian di dalam kitab suci Perjanjian Lama, kitab Hosea pasal 10 ayat 12. Ya, silakan Bapak Ibu tolong ketik Hosea 10 ayat 12. Ayo, sebelum saya baca, saya meminta kepada pemirsa sekalian, ketik dong rame-rame di kolom komentar, ya, jangan pelit menabur kasih. Ayo, saya meminta kepada semua pemirsa, biar jadi hashtag ini, jangan pelit menabur kasih. Ya, jadi jangan stop di kata menabur, nanti saya dikira suruh menabur, nanti dikira saya ini kayak gereja-gereja yang bicara soal uang atau taburan, tidak. Tapi saya mau saudara ketik, jangan pelit menabur kasih. Karena ditabur itu jangan identik uang saja, tapi kasih. Apalah gunanya orang punya segalanya kalau nggak punya kasih. Jangan pelit menabur kasih. Baik, terima kasih. Sekarang silakan diketik lagi Hosea 10 ayat 12, lalu siarkan biar dunia penuh dengan taburan kasih. Hosea 10 ayat 12 ada tertulis, firman Tuhan, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Di sini saya mendapat rema sesuai dengan apa yang saya alami bersama tuntunan Tuhan, karena
mengampuni orang yang salah sama kita. Tanpa tuntunan Tuhan kita nggak bisa. Mau dikasih uang, siapa sih di dunia ini yang maksudnya tidak perlu uang itu? Tapi karena dituntun Tuhan, saya melihat sosoknya. Saya perlu uang untuk membayar 2 panel ya kendaraan yang penyok. Tapi karena ada tuntunan Tuhan, saya melihat orang itu kayaknya Tuhan dia lebih butuh. Jangan lantas engkau berkata, wah Pak Pastor banyak berkatnya. Kalau kau berkata begitu langsung, kau tidak bisa berubah. Saya seperti ini, dikenal hamba Tuhan, murah hati, suka menabur. Bukan hari ini. Bukan saat sekarang ini. Saat saya tidak punya uang untuk membayar listrik. Saat saya tidak punya uang cukup untuk membelikan susu anak-anak saya waktu masih kecil. Saya dihadapkan dengan seorang ibu yang perlu uang 300.000 rupiah untuk ke Ibnu Sina, rumah sakit di Balikpapan, karena anaknya asmanya kumat. Karena dituntun Tuhan sejak muda, maka saya memilih untuk apa yang padaku masih kurang. Bagi engkau ibu perlu, saya berkati kau saja. Jadi jangan bilang Pastor Andy diberkati sekarang, tidak. Melatih menabur kasih itu tidak instan, butuh proses. Demikian pun kita menabur itu butuh ketekunan. Orang pelit Anda suruh nabur, jangan mimpi. Tapi orang yang sudah biasa menabur justru ketagihan. Hosea 10:12 ini saya dapat rema di sini. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Jadi menabur itu dengan orang yang sekalipun tidak atau belum kenal Tuhan Yesus, kita punya hati nurani. Utamakan kasih. Jangan dari segi manfaat saja. Wah lumayan nih, ya dapat uang bisa untuk bayar penyoknya mobil. Tapi justru kita menghilangkan kesempatan yang lebih mahal, nilai yang lebih mulia. Itu apa? Menjadi kesaksian. Kita jangan tukar sebuah kemuliaan dengan nilai rupiah, apalagi yang tidak seberapa. Yang tinggi saja jangan kau tukar, apalagi yang tidak seberapa. Karena nilai sebuah kesaksian kemarin itu yang mereka lihat itu lebih daripada uang berapapun juga, karena menyangkut soal jiwanya. Kalau saya proses hukum, apa bedanya saya dengan orang-orang dunia atau orang Kristen KTP tanpa pertobatan? Tapi saya mau berbeda Tuhan. Saya menjadi anak-Mu Tuhan yang bersinar seperti Engkau berkata kami membawa terang-Mu.
Saya mau Tuhan menjadi garam yang menggarami. Seperti firman berkata, jikalau garam tidak menggarami, untuk apa lagi? Tidak berguna lagi. Menaburlah bagimu sedang keadilan, menuailah menurut kasih. Jadi ketika kita dengan tulus hidup menabur dalam kasih, maka akan terbuka bagimu tanah baru. Akan terbuka sesuatu yang tertutup. Pintukah, kesempatankah, ladang pelayanankah, tuayan jiwa-jiwakah akan terbuka. Tuhan tidak pernah berhutang. Ketika kita taat pada suatu hal kepadanya, Tuhan akan percayakan hal lebih lagi menurut kedewasaan kita. Saya nggak tahu setelah ini saya akan menuai apa. Mungkin nanti ada tim saya yang tidak sengaja nyenggol juga mendapatkan kasih. Karena sesuatu menabur di dalam kasih. Puji Tuhan, sebelum saya akan berdoa, saya mau ajak saudara baca satu bagian lagi dari kitab Mazmur. Mazmur 126 ya, ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Saya berdoa firman-firman yang Bapak Ibu dengar ini, ketika engkau diberkati, supaya hatimu rela juga membagikan, ya, membagikan kepada orang lain. Karena firman ini mengandung pesan ilahi bagi umat manusia. Jangan tukar sesuatu yang mulia hanya dengan rupiah. Momen itu tidak bisa diulang. Kalau bikin sinetron bisa, reka ulang bisa, tapi original kejadian tidak bisa diulang. Ya, siapa di dunia ini mau sengaja nabrak? Nggak ada. Mau dia lengah, lalai, ngantuk, tidak ada orang mau nabrak dengan sengaja. Jadi kalau sampai terjadi, ya itulah momen yang terbaik untuk kita menabur dalam kasih. Atau mungkin dalam case saudara hari ini. Berbeda, tapi kalau kita punya kasih, Tuhan akan menuntun kita untuk mampu melihat manusianya. Karena objek kasih itu bukan benda, tapi jiwa, yaitu manusia. Di dunia ini, sekalipun hanya satu manusia, Tuhan rela mati untuk keselamatan jiwa itu. Objek kasih bukan benda, bukan uang. Hati-hati ya, hamba-hamba Tuhan, jangan kau lihat jiwa karena uangnya banyak, tapi lihatlah jiwa karena pribadi yang berharga. Saya mau ajak saudara baca satu ayat lagi, satu bagian maksud saya. Ada 1, 2, 3, 4 ayat dari Mazmur 126 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Sudah di-share, saya bacakan. Ada tertulis, Tuhan melakukan perkara besar kepada kita, yeay, maka kita bersukacita. Amin. Janji Tuhan ya. Ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb.
ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi jangan kepingin menuai kalau tidak pernah menabur. Saya bicara menabur dalam kasih ya. Orang-orang yang mau menuai tanpa menabur, itu namanya pencuri. Pencuri itu temannya iblis. Karena iblis sifatnya juga datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, anak Tuhan bukan pencuri. Anak Tuhan adalah pribadi yang gemar menabur kasih. Dan nanti orang yang gemar menabur, bahkan sampai cucurkan air matanya, kata kitab Mazmur dan Tuhan, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Ayat yang ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, sekalipun mungkin rasanya berat, sulit, tertekan, tetaplah menabur kasih, benih kasih. Pasti kata firman Tuhan, mereka pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari Bapak Ibu sekalian, kalau firman ini baru engkau dengar dan mungkin engkau belum dalam hidupmu, dan hari ini mungkin engkau dalam pemulihan kesehatan, lakukan firman ini, aminkan firman ini, dan lihatlah, tidak mustahil kesehatanmu pulih, keluargamu pulih, kadang anak cucumu pulih. Halo Cece, Oma terkasih, ya silakan terus diketik namanya kalau mau disapa, baik itu Oma, Cece, Mama siapa? Tadi ada Mama Neti, Mama siapa yang mau disapa ya? Karena rindu menyapa, cuman memori Pak Pastor ini kasihan tidak bisa secara utuh bisa ya dianggur ya, puji Tuhan. Tadi siapa tuh? Ada Ona, ada di sana Mulyana Samosir, Hana, Inah Boru, ada Opung Reli, puji Tuhan ya, Mita. Semua senang ya sudah dengar firman menabur dalam kasih, puji Tuhan ya. Iya. Mama Agung, Boru Tobing, Nova juga, Darwin, Anastini, puji Tuhan. Ya, yang mau minta disapa, jangan sekali aja, dalam arti kalau saya belum sapa, bisa diketik Ibu Rita Pandaan, Ibu Pastor Andi, ya, Kakak Mary. Kalau sudah disapa, jangan diketik lagi, biar kasih kesempatan yang lain di tengah. Ya, puji Tuhan. Okta Siagian, terima kasih. Hah? Okta Siagian? Apanya Putri Siagian? Cie. Ibu Estina, halo, shalom. Mama Geril, Cindy Angel, ya. Cori, Mama Cindy, Citanggang, Meida, Yayu, amin. Puji Tuhan ya. Baik, kita berdoa mengucap syukur buat sabda firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu, kami mengucap syukur. Firman kami dengar sangat menguatkan kami, memberkati kami, dan kekuatan firman-Mu mengubahkan kami, menyembuhkan kami, melepaskan kami dari keserakahan, dendam, tinggi hati, sombong.
memulihkan setiap hati, mampukan kami jadi pelaku firman dengan pengurap Roh Kudus, karena firman-Mu melepaskan kami dari yang jahat dan mengubahkan kami menjadi turut dengan kehendak serupa dengan Kristus. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Saya berdoa bagi pemirsa yang sedang mengalami sakit. Angkat dua tanganmu tinggi-tinggi. Roka marakaina kuri masyi kamahui amasyundi. Setiap tangan yang terangkat, Pastor Andy mendoakanmu sekarang ini. Aliran kesembuhan mengalirlah di tubuhmu. In Jesus' name. In Jesus' name. Be healed, be free, and be clear. Tuhan memberkatimu dan menyehatkanmu. Tuhan mengampunimu dan membebaskanmu. Tuhan berkatimu dengan hidup yang baru, dan setiap hati diberikan hati yang baru untuk bisa hidup dan rela menabur dalam kasih. Ampunilah orang yang bersalah kepada engkau, karena hari ini engkau juga ketika datang kepada Tuhan minta ampun, dosa-dosamu diampuni sama Tuhan Yesus. Terima kasih. Doa yang saya naikkan baru saja diberkati Tuhan. Bukan hanya Bapak Ibu menerima kesembuhan ilahi, tapi juga menerima pengampunannya. Mari angkat dua tangan bersyukur. Kami bersyukur pada Tuhan Yesus atas selawatan, jamahan, dan kesembuhan ilahi yang Tuhan sudah berikan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau berkati untuk air minum dan minyak. Silahkan bisa diangkat. Saya berdoa setiap air minum dan minyak di tangan kami sekarang diberkatilah di dalam nama Yesus Kristus. Waktu mereka minum air ini, kesembuhan mengalir bagi keluarganya. Oleskan minyak ini bagi orang-orang sakit, ada kesembuhan lewat minyak urapan dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur, puji Tuhan. Amin. Mari, air minum ini sudah diberkati. Saya mau minum, saudara mau temani minum, mari sama-sama dalam nama Yesus. Layaklah segala bangsa sujud menyembahmu. Halo semuanya, puji Tuhan. Baik, jam 7, ada 1. Angkat tangan saudara-saudara. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang, setia dari Tuhan kita Yesus Kristus sepanjang hari ini. Diberkatilah engkau, diberikan kesehatan dan umur yang panjang, dilindungi dari hal-hal yang buruk dalam nama Yesus. Sepanjang hari ini jadilah berkat, dan jangan lupa engkau pribadi mencintai Tuhan Yesus yang senantiasa rindu hidup menabur dalam kasih.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Apa yang kita kerjakan sepanjang hari ini diberkati. Terimalah berkat doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu.